Si cicak besar ini punya corak tubuh dan tampang yang seram sih. Makanya gaul sama Otan dong Sob, biar ketularan kerennya. Aduh, kenapa sih banyak yang takut kepadaku? Padahal kalau aku tidak diusik, aku juga tidak akan membalas kok. Otan dan teman-teman di rumah, biar makin akrab, kita kenalan lebih dalam lagi yuk. Aku adalah tokek rumahan yang biasa teman-teman lihat nempel di langit-langit rumah. Ciri-ciri tubuhku seperti ini nih, Tan. Punggungku tertutup oleh sisik-sisik granular bercampur dengan bintil-bintil yang agak besar. Mungkin karena bentuk kulit tubuhku inilah banyak orang yang takut padaku. Ditambah pula dengan bentuk mataku yang tegas. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik penampilanku yang seram, kalian juga harus tahu kehebatanku dong. Dalam keluarga gecko atau reptil yang berayap, akulah sang superhero dengan daya rekat yang paling kuat. Karena aku memiliki gaya antar molekul yang relatif lemah, sehingga tubuhku dapat melekat kuat pada dinding yang tinggi ini. Gaya ini sih disebut gaya-gayaan. Maksudnya gaya Van der Waals. Dengan gaya ini, aku dapat menahan bobot tubuhku yang cukup besar. Gimana? Hebat kan aku? Aduh, jangan sombong dulu kamu Sob. Kalau emang benar kamu kuat nempel, Otan mau lihat buktinya. Bisa nggak kamu nempel di semua bentuk permukaan? Ayo Gen, kita buktikan seberapa superkah Sobat Otan ini. Pertama, kita coba dengan menggunakan media kaca ya teman-teman. Pada permukaan kaca yang rata, Otan yakin banget kamu tidak akan mampu melekat Sob. Hel adalah, ternyata prediksi Otan salah teman. Ternyata kamu mampu melekat pada permukaan yang rata seperti kaca. Ada yang tahu kenapa? Karena telapak kaki tokek seperti tapak ban yang ditutupi jutaan rambut mikroskopis yang lengket. Sehingga dia tetap mampu melekat pada permukaan yang rata sekalipun. Tuh kan, prediksi Otan kali ini nggak meleset. Yang meleset malah si tokek. Air membuat rambut lengketnya itu tidak berfungsi. Hehehehe, gini-gini buat manusia, aku memiliki banyak manfaat loh. Yaps, banyak yang memanfaatkanku sebagai obat, karena mereka percaya aku memiliki banyak khasiat. Bahkan, tidak sedikit yang mengirim keluargaku ke negeri tirai bambu dalam kondisi kering. Karena aku sering digunakan dalam pengobatan tradisional Cina.
Uji ilmiah tentang kandungan dalam zat tubuhku pernah dilakukan oleh Profesor Wang dari Universitas Henan, Cina. Dan hasilnya teridentifikasi bahwa aku memiliki efek anti tumor. Luar biasa khasiat yang ada dalam tubuhmu, Sob. Tapi sayangnya dalam dunia medis belum ada yang menggunakannya sebagai obat loh. Sepertinya masih harus diteliti lagi. Meski begitu, tetap saja banyak yang mencarinya dan siap membeli dengan harga yang cukup tinggi. Nah, salah satunya paman ini nih. Pasang mata baik-baik ya, paman. Iya, itu dia di sebelah sana. Digigit si tokek. Wah, hati-hati berubah jadi tokek men, paman. Kata orang dulu sih, untuk lepas dari gigitan tokek harus nunggu petir. Yah, kalau gitu kuncinya. Jika kita panik, gigitan tokek akan semakin kencang. Dengarkan tips dan trik dari otot nih. Jangan biarkan tokek dalam posisi menggantung. Segera cari tempat agar ia dapat berpijak. Nah, dengan sendirinya ia akan melepaskan gigitannya kok. Tapi yang terpenting, lain kali jangan lupa gunakan sarung tangan ya, paman. Ingat, keamanan adalah yang utama. Makanya, jangan coba-coba menggangguku. Tidak hanya manusia, aku juga akan bereaksi jika ada binatang lain yang mengusik. Tan, aku termasuk binatang yang teritori. Aku tidak suka jika ada binatang lain berada di wilayahku. Jika aku sedang stres, pigmen tubuhku akan sedikit berubah menjadi lebih kusam atau gelap. Eits, berbeda dengan bunglon ya, yang warna tubuhnya dapat menyesuaikan dengan lingkungan sebagai alat kamuflasenya. Aduh, baru juga diomongin. Lihat siapa yang datang. Yaps, si bunglon. Pasti ia akan merebut wilayahku. Baiklah, kita harus selesaikan secara jantan, Sob. Hei bunglon, kalau kamu mau masuk ke wilayahku, kamu harus melewatiku dulu. Yo, sekarang kita buktikan siapa yang terkuat dan dapat bertahan di wilayah ini. Sudah jelaskan siapa yang jadi juaranya? Teman, meskipun sobat otan ini sedikit menakutkan, ternyata nggak sedikit orang yang suka mengoleksinya loh. Ya, pastinya bukan jenis tokek liar biasa yang dipelihara, tapi jenis tokek mob alias tokek yang memiliki kelainan genetik yang banyak dicari. Karena kelainan genetik, tokek dapat menghasilkan warna tubuh yang unik. Kelainan ini pula yang membuat sobat otan satu ini memiliki nilai jual yang tinggi banget.
Untuk ukuran standar dengan warna tubuh unik seperti ini saja, banyak yang menaksirnya dengan harga 7 juta rupiah loh. Lihat saja, mereka memang seram-seram cantik kan? Seperti Kalingling yang suka memelihara sobat totan ini. Perawatannya nggak sulit kok. Yang penting jangan lupa beri makan sobat totan ini. Cukup beri jangkrik saja teman. Dalam sehari maksimal 4 ekor jangkrik agar sobat totan ini nggak obesitas karena kebanyakan makan. Nah, untuk minumnya beri dengan cara disemprotkan. Karena di alam aslinya, tokek minum hanya dari embun-embun yang membasahi tubuhnya dengan cara menjilatinya. Aduh, sobat totan ini memang unik banget kan? Hai, Otan dan teman-teman di rumah. Kalian pasti sudah mengenal aku kan? Bukan. Aku bukan si tokek pohon. Aduh, pasti kalian bukan penonton setia si Otan ya? Kenalkan, aku adalah leopard gecko. Aku merupakan jenis tokek pasir. Aku berasal dari Pakistan, India, dan Iran. Coba kalian perhatikan tubuhku. Sangat unik bukan? Apalagi dengan motif yang menawan pada tubuhku ini. Banyak yang tergoda untuk terus memandangiku. Karena itu pula, aku menjadi hewan peliharaan yang cukup populer loh. Untuk menyimpanku tidak membutuhkan terarium dengan ukuran besar kok. Aku cukup dipelihara dalam sebuah kotak kecil saja. Tapi ingat, satu kotak cukup untuk 1 ekor saja. Karena kalau banyak, bisa-bisa kami berkelahi. Biasanya kami akan saling menggigit untuk menunjukkan yang paling berkuasa. Aku dapat memutuskan ekorku dalam keadaan terancam jika ekorku telah tergigit. Ya, ekorku memang bisa tumbuh lagi. Namun, akan lebih pendek dan gemuk dibanding ekorku sebelumnya. Selain itu, pastikan juga kandang harus dalam keadaan bersih. Serta cadangan makanan, minuman, dan kalsium juga cukup untukku. Oh iya, aku sangat membutuhkan kalsium teman. Jika aku tidak mendapatkan cukup kalsium, aku mudah terserang penyakit metabolik tulang loh. Ini akan membuatku lesu dan membuat beberapa sendi tubuhku membengkak. Namun, jika kalsiumku tercukupi, bukan hanya terhindar dari penyakit, tapi juga membantu menghasilkan telur yang sempurna bagi para betina. Hobi sobat totan si leopard gecko ini adalah Paman Eri teman. Sepertinya Paman lagi milih indukan nih. Pasti mau penjodohan ya. Aduh, kayak zamannya Siti Nurbaya aja deh. Oh ya, ciri-ciri yang terlihat pada indukan betina yang siap reproduksi bisa dilihat pada bagian perutnya yang mulai kemerahan. Sedangkan pada jantan tidak ada ciri khusus. Pastikan sudah cukup umur saja ya Paman. Nah, kalau
sudah disatukan begini, mereka masih membutuhkan waktu untuk PDKT, mengenal satu sama lain. Ya, semoga kalian menemukan kecocokan ya sob. Jika sang jantan telah menggentarkan ekornya, itu berarti mereka sudah saling tertarik. Kalau sudah begini sih, sang betina juga nggak bisa nolak deh. Mereka sudah melewati masa bereproduksi dan harus segera dipisahkan, teman. Eits, paman tidak berniat jahat kok. Ini demi sang betina, agar dapat menghasilkan telur yang baik. Biasanya membutuhkan waktu paling lama 1 minggu untuk ia dapat bertelur. Rata-rata leopard gecko dapat menghasilkan 2 butir telur setiap kali bereproduksi. Ayo paman, panen telur-telurnya. Telur akan dierami dengan menggunakan inkubator, teman. Dengan bantuan suhu hangat yang disesuaikan mirip seperti di habitat aslinya. Dapat dipastikan 2 bulan kemudian telur dapat menetas dengan sempurna deh. Hebat! Yuhu! Ini dia nih anakan yang baru menetas. Ayo paman, pindahkan ke kandang khusus ya. Pada alas media penyimpanannya harus sedikit lembab, teman. Ini berguna untuk membersihkan tubuhnya dari sisa kokopit dan membantunya saat akan berganti kulit. Oh iya, si kecil ini belum perlu diberi makan, teman. Karena ia masih memiliki cadangan makanan dari dalam telur yang mampu bertahan hingga 1 minggu lamanya. Jadi, jatah makannya mending buat Otan saja ya, paman. Nah, kalau sudah berumur semingguan, baru deh sobat kecil Otan ini bisa dikasih makan. Disesuaikan juga dengan ukuran tubuhnya yang masih cuili. Cukup beri ia pakan ulat Hongkong. Makan yang banyak sob, biar cepat besar. Untuk indukan leopard gecko, beda lagi pakan yang diberikan, teman. Yaps, jangkrik. Cukup berikan 10 jangkrik untuk 2 atau 3 hari sekali. Ayo, cepat tangkap mangsamu, sob. Nggak usah malu-malu gitu dong, Otan liatin. Itu dia sobat-sobat Otan dari keluarga gecko. Sudah lebih tahu tentang keunikan mereka kan? Tenang, masih banyak cerita unik dari sobat Otan lainnya yang gak kalah unik. Saksikan terus si Otan ya teman. Sampai jumpa.